hak-hak yang ditentukan untuk pekerja berarti kan kewajiban bagi pengusaha. Iya. Pesantren lah di Indramayu itu melakukan PHK terhadap guru lah 116 orang. Pesantren Al Zaitun itu kan kita gugat. Iya. Hukum tenaga kerja ini bukan 1 tambah 1 2. Iya. Halo Smartizen dimanapun berada, salam sehat dan salam sejahtera. Kali ini hadir kembali TV Podcast. Saya sudah bersama narasumber kita, Bang Hardiansah. Beliau adalah advokat yang konsen di bidang hukum ketenagakerjaan. Selain itu beliau juga adalah Sekretaris Pradi Bandung, Bang Hardiansah SHMH. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, sehat. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Abang nih. Tema perbincangan kita itu adalah hubungan hukum ya, hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha ditinjau dari sisi hukum ketenagakerjaan. Nah, begini Bang, kita tahu dalam kehidupan ini setiap orang dalam menjalankan kehidupan, mempertahankan kehidupan, melangsungkan kehidupannya, tentu dia perlu bekerja, ya. Terus kemudian dikaitkan dengan konteks zaman hari ini, katakanlah kepada generasi milenial, kemudian generasi Gen Z ya sekarang istilahnya. Ketika mereka lulus sekolah atau sudah tidak sekolah lagi, kemudian lulus kuliah, tentu secara fitrah mereka akan mencari pekerjaan. Atau selain mencari pekerjaan, mereka akan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ketika mereka mencari pekerjaan, artinya mereka adalah sebagai pekerja, karyawan ya Bang ya. Lalu kemudian, kalau mereka menciptakan lapangan pekerjaan, maka mereka adalah pelaku usaha ya, atau pengusaha. Nah, dalam satu konteks, hubungan antara pekerja dan pengusaha ini, itu ada hubungan timbal balik. Hubungannya itu adalah ada hak dan kewajiban di antara mereka. Nah, nanti kita akan bincangkan Bang, bagaimana sih hak-hak dari pekerja, hak-hak dari pelaku usaha ini. Tapi sebelum kita jauh ke perbincangan itu, supaya Smartizen juga tahu latar belakang kenapa kemudian Abang mengambil konsentrasi hukum ketenagakerjaan, memilih profesi pengacara. Saya ingin mendengar dulu sedikit background latar belakang Bang Hardi, kenapa kemudian memilih profesi pengacara di bidang hukum ketenagakerjaan. Nah, boleh diceritakan Bang, bagaimana? Ya, terima kasih Bung Dahman. Ya, kalau background kita memang dulu sarjana hukum dari Universitas Islam Bandung, kemudian S2 di Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, concern kita memang di situ ngambil spesialisasi hukum bisnis. Dalam dunia praktek advokat, dulu saya kurang lebih 5 tahun di LBH Bandung menjadi pengacara publik di sana. Memang concernnya terhadap masyarakat miskin dan kaum marginal, gitu, urban, perburuhan, terkait dengan orang-orang yang buta hukum. Nah, kita advokasi. Kebetulan saya beberapa kali dan sering banget itu kita nanganin kasus PHK buruh. Nah, di situ saya mulai concern dalam penanganan perselisihan hak, kepentingan ataupun PHK terkait dengan buruh-buruh yang berhadapan dengan pengusaha ataupun perusahaan. Nah, sekitar 2018 saya sudah selesai mengabdi di LBH, kemudian mendirikan kantor hukum lah dengan kawan-kawan. Nah, ya singkat cerita, sampai sekarang kita masih eksis dan masih berdiri lah, melakukan kegiatan advokasi terkait dengan profesi advokat. Nah, sempat rame 2021 itu 2020-2021 terkait dengan penolakan adanya Omnibus Law. Nah, di situ juga mulai concern, kita melakukan pengkajian hasil pengalaman kita di LBH, menangani perkara, kemudian kita melakukan profesi advokat secara mandiri. Ya, terkait dengan problem adanya penolakan Omnibus, kita mencoba riset, kemudian menjadi produk lah, menjadi buku karya
kita bicara hukum tenaga kerjaan pasca Omnibus Law. Nah disitulah mulai orang-orang sebenarnya kita udah lama sih praktek di bidang hukum tenaga kerjaan. Gitu. Jadi abang mulai mengenal itu sejak bergabung dengan LBH Bandung bang ya? Mengenal sekitar 2013-2014 lah itu. Pada saat bergabung di LBH itu sudah jadi advokat atau masih magang waktu itu? Masih calon advokat. Dulu kan kita sebelum menjadi advokat kan magang dulu, calon advokat ketika lulus 2 tahun magang, kemudian disumpah. Disumpahnya itu sekitar 2016. Nah disitulah kita mulai melakukan aktivitas advokasi terkait dengan masyarakat urban ataupun perburuhan lah. Gitu. Nah kalau di LBH kan abang konsennya lebih ke perburuhannya bang ya, lebih ke perburuhan. Nah kemudian pasca abang di LBH, abang buka kantor kan tadi abang dulu. Kantor hukumnya itu apa bang namanya? HTN Partners. Itu gitu. Berdiri kapan itu? Bulan Juli 2018. Nah, kita kan ini mau bicaranya bukan hanya dari konteks pekerjanya kan bang ya? Iya. Dari konteks pelaku usahanya. Tadi abang bilang waktu abang di LBH, abang konsen kepada pekerjanya, advokasi pekerja dan perburuhan. Lalu kemudian kan kalau bicara hukum kan harus seimbang kan. Satu sisi kita bicara keadilan kan untuk semua, tidak hanya untuk ke pekerjanya, tapi juga untuk ke pelaku usahanya. Betul. Nah tadi abang bilang waktu di LBH, abang konsen kepada advokasi pekerjanya. Nah pasca abang keluar dari LBH, kemudian abang mendirikan kantor hukum. Apakah kantor hukum abang pernah menanganin hubungan ketenagakerjaan ini dari sisi pelaku usaha misalnya? Ya kan dunia praktek advokat tuh nggak bisa mengotakkan kalau kita bela buruh ya buruh aja, terus perusahaan ya perusahaan aja. Dalam mendirikan kantor hukum ya kita beberapa kali megang karyawan yang di PHK sepihak oleh perusahaan pernah, ataupun perusahaan yang mengalami persisian hubungan industrial dengan pekerja juga pernah kita dampingin. Jadi kita seimbang lah dalam melakukan advokasi atau pemberian bantuan hukum gitu ya. Nah dalam pelaksanaannya ya kita aturan hukumnya apa ya itu yang diterapkan gitu. Kalau memang karyawan berhak atas upah yang akibat PHK ataupun upah yang belum dibayar, itu perusahaan kita selalu menyarankan harus dibayar. Begitu juga dengan megang karyawan yang di PHK, kita dobrak misalnya dalam gugatan, ini perusahaan harus bayar nih pesangonnya karena nggak boleh di PHK sepihak di bawah ketentuan undang-undang misalnya pesangonnya. Nah itu kita melakukan advokasi sesuai dengan aturan hukum lah ya yang berlaku saat ini. Artinya Smart Citizen dimanapun berada, kita TV Podcast tidak salah menghadirkan beliau karena pengetahuannya komprehensif. Jadi tidak hanya dari sisi tenaga kerja ya bang ya, tetapi juga dari sisi pelaku usaha. Nah kita akan bicara hak antara pekerja dan pelaku usaha ini bang. Pertama mungkin dari sisi pekerja dulu bang, agar Smart Citizen, teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang mungkin sekarang posisinya sebagai karyawan, ya, sebagai tenaga kerja, secara hukum apa sih hak-hak mereka sebagai karyawan gitu? Mungkin bisa di-share bang pengetahuan itu. Kalau bicara hak, sebenarnya hak ada juga kewajiban, itu seimbang. Dalam artian begini, dalam hukum tenaga kerjaan itu ada hak bagi pekerja itu adalah upah yang layak, kemudian ada bonus, ada tunjangan hari raya keagamaan, ada jaminan perlindungan sosialnya atau kayak orang bilang sekarang BPJS gitu kan. Nah, hak-hak yang ditentukan untuk pekerja berarti kan kewajiban bagi pengusaha. Begitu juga pengusaha berkewajiban membayar upah, memberikan perlindungan tenaga kerja, jaminan kesehatan keselamatan kerja, K3, kemudian memberikan bonus, tunjangan hari raya keagamaan misalnya kalau udah mau lebaran atau Natalan itu dia wajib memberikan tunjangan terkait dengan pekerja yang udah bekerja di perusahaan. Nah, ada lagi kewajiban misalnya itu perusahaan membuat struktur skala upah. Itu wajib dalam ketentuan undang-undang yang dia harus membuat struktur skala upah bagi karyawan yang grade 1, yang pengalaman kerjanya baru 1 bulan hingga yang sampai senior. Itu ada grade struktur skala upahnya. Nah, itulah salah satu contoh ada bicara hak dan kewajiban dari sisi pelaku usaha, dari sisi pekerjanya juga ada. Begitu. Masing-masing punya hak ya. Ya, hak dan kewajiban itu diikatnya di hubungan kerja.
hubungan kerja antara pelaku usaha dengan perusahaan, gitu, atau pengusaha ataupun perusahaan. Hubungan kerja di situ, gitu. Hubungan kerja ini dilihat dari adanya upah, adanya perintah, dan adanya pekerjaan. 3 unsur itu yang ditentukan di Undang-Undang Tenaga Kerjaan ataupun di Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial. Ada 3 unsur itu. Jadi disitulah kita melihat, oh ini ada hubungan kerja dan ini berhak atas. 3 unsur tadi apa aja Bang? Ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Oh, ada upah, ada perintah, ada pekerjaan. Gitu. Paling pokok itu biasanya yang jadi persoalan upah itu ya. Ya kadang-kadang kan dia nih karyawan kan, bukan karyawan tetap dan jadi kami nggak perusahaan misalnya nggak wajib nih bayar pesangon segala macam. Nah kita lihat aja dia ada perintah nggak, ada upah nggak diterima tiap bulan, ada pekerjaan nggak. Jadi ketika unsur itu terpenuhi, pengusaha nggak bisa ngelak kalau ini dia bukan karyawan kami. Karena 3 unsur terpenuhi berarti dia termasuk dalam kategori karyawan perusahaan. Artinya ada hubungan kerja di situ. Ketika ada terjadi suatu problem, ada hak yang dilanggar, karyawan atau buruh bisa melakukan tuntutan terhadap perusahaan. Begitu juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran kerja dari buruh, perusahaan bisa ngambil tindakan mulai dari peringatan 1, apakah lisan atau tertulis, mulai 1 sampai 3 misalnya. Bahkan ada yang sampai surat peringatan itu berujung pada PHK juga ada gitu. Jadi kasuistisnya beda-beda. Tergantung dari aturan internal di perusahaan. Oh, berarti kan kalau bicara ketentuan hukum ketenagakerjaan itu diatur oleh undang-undang kan? Undang-undang ya? Ya, undang-undang. Apa aja tuh Bang? Apa namanya yang sepengetahuan Abang mengenai undang-undang? Ya, aturan dulu itu kan ada Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerjaan. Ya. Kemudian direvisi lah Undang-Undang Omnibus Law 2020 ya, 11 2020 kalau nggak salah. Kemudian ada uji materi Undang-Undang 11 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang 2 tahun, kalau nggak direvisi ya dia inkonstitusional permanen lah, gitu kan singkat ceritanya. Kemudian terbitlah Perpu. Nah, setelah Perpu itu disahkan oleh DPR dan itu menjadi Undang-Undang Tenaga Kerjaan gitu. Oh, berarti sekarang kita payung hukumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini pakai mana? Omnibus Law? Atau masih berlaku hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya? Yang sebelum masih berlaku, dia hanya merevisi bukan mencabut gitu. Oh, jadi Omnibus Law ini hanya merevisi aja Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 2003. Tapi ada beberapa turunan kayak peraturan pemerintah itu ada yang mencabut aturan-aturan sebelumnya. Kayak yang pasca Omnibus itu kan ada beberapa peraturan tuh, PP 35 tentang PHK, PP 36 tentang pengupahan, PP 37 38 tuh ada 2021 ya, itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian ada perlindungan tentang pekerja asing lah gitu. Gitu. Aturan teknisnya di situ. Nah gini Bang, kita kan tahu ya Bang ya, subjek hukum itu kan ada subjek hukum orang dan badan hukum. Nah yang tunduk ke dalam domain hukum tadi, peraturan ketentuan ketenagakerjaan itu, misalnya terhadap pengusaha itu, si pengusaha itu tunduk kepada undang-undang hukum ketenagakerjaan itu, apakah ketika dia berbadan hukum atau perseorangan juga dia tunduk kepada undang-undang itu, ketentuan itu? Ya, kalau dilihat dari undang-undang, tidak melihat bentuk badan usaha atau badan hukum. Pemberi kerja dia bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa bentuk yayasan, bisa bentuk PT, CP. Oh. Jadi tadi itu pemberi kerjanya. Jadi ukuran pemberi kerja itu tidak harus berbadan hukum ya, tidak harus orang perorangan CP, PT. Jadi ketika orang perorangan, badan usahanya CP pun bisa kalau perorangan juga bisa. Iya. Kan bisa. Ada usaha-usaha UMKM yang belum misalnya bukan badan, ya perusahaan dagang biasa aja itu. Nah, jadi gini kan, gimana itu? Kalau dia perusahaannya besar, kemudian bukan kategori UMKM, baik itu badan hukumnya PT, yayasan atau perkumpulan. Kalau dia badan usaha berarti kan CP atau firma. Seringan tuh yang kalau dalam bidang usaha itu kan PT atau CP aja lah. Itu nggak ada perbedaan
badan usahanya atau badan hukumnya tetap berkewajiban untuk ikut tunduk terhadap undang-undang kerjaan gitu. Jadi dulu kita pernah ada kasus sekitar 2017 itu ada yayasan pesantren lah di Indramayu itu melakukan PHK terhadap guru lah 116 orang. Kita singkat cerita berproses di pengadilan, kita gugat pesantren Al Zaitun itu kan kita gugat, ketok Pak dia berdalih kami ini adalah yayasan, jadi nggak tunduk terhadap undang-undang kerjaan, kami tunduk terhadap undang-undang yayasan kata dia. Tapi dalam proses ini hakim menyatakan yayasan juga tunduk terhadap undang-undang kerjaan dan wajib memberikan pesangon terhadap orang-orang yang di PHK tadi. Gitu. Satu sisi bilang tunduk kepada undang-undang yayasan, satu sisi berpandangan yayasan juga tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Iya. Iya. Jadi tadi kan abang bilang ada 3 unsur ya dalam hukum ketenagakerjaan: perintah, upah, Pekerjaan. Pekerjaan, perintah, upah dan pekerjaan. Nah mengenai upah nih bang, di sisi lain tadi abang sampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan itu tidak melihat badan hukumnya. Siapapun pemberi kerja, mau dia perseorangan, mau dia badan hukum, dia tunduk kepada hukum ketenagakerjaan. Nah, kemudian kalau dari sisi tadi upah itu bagaimana sih regulasinya? Gitu. Ya itu ada ketentuan pemerintah terkait dengan penetapan upah. Iya. Itu kan ada prinsipnya kan ada upah yang layak lah intinya. Upah Memang yang layak. ada upah kabupaten kota, kemudian ada upah UMP, upah provinsi, kemudian ada upah nanti penetapannya secara nasional lah. Wilayah ini Jawa Barat misalnya Kota Bandung sekian, Kabupaten Karawang sekian gitu kan. Itu tergantung daya beli atau apa nanti. Itu ada dilihat dari Badan Pusat BPS lah, Badan Pusat Statistik yang ini daya belinya segini, kira-kira kebutuhan hidupnya segini. Jadi dihitung lah struktur skala ketentuan pengupahan di tiap daerah itu beda-beda. Itu regulasinya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dari kabupaten kota usulan ke provinsi penetapan nanti diusulkan ke Kementerian Tenaga untuk wilayah Jawa Barat segini gitu, atau wilayah DKI Jakarta segini. Jadi tiap daerah itu beda-beda ketentuan upahnya. Jawa Barat aja 27 kabupaten kota itu beda-beda ketentuan upahnya. Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung itu beda upahnya. Oh jadi tidak ada standar yang sama mengenai upah ini? Besarannya nggak sama, tapi ketentuan apanya ada toolsnya, indikator dalam penetapan upah itu. Apakah itu yang disebut dengan upah? Ya upah UMP apa? Ya upah minimum kabupaten kota. Ada upah minimum provinsi. UMR bukan istilahnya. UMR itu apa Pak? UMP? Itu regional. Apa bedanya regional dengan hampir sama lah, hanya penyebutan aja kalau saya pahami. Ada UMK upah minimum kabupaten kota, ada UMP upah minimum provinsi. Gitu. Jadi payung hukum yang ininya ada undang-undang, kemudian diatur lagi oleh regulasi di pemerintah kota. Ada peraturan pemerintah tentang pengupahan. Ada peraturan pemerintah tentang pengupahan. Oke. Kan begini bang, kan tidak kemampuan pelaku usaha itu kan tidak sama, ya kan? Kemampuan pelaku usaha itu tidak sama. Yang misalnya pelaku usahanya sudah besar mungkin dia bisa tunduk tuh ngikutin ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah upah minimum. Tapi untuk pelaku usaha perseorangan, kalau kemudian dia tidak bisa memenuhi standar yang dilakukan pemerintah, tetapi karyawannya sepakat untuk dia bekerja, itu diperkenankan nggak? Apakah dia patut dipandang melanggar hukum ketenagakerjaan kalau demikian? Ada ketentuan lah di peraturan pemerintah itu yang tentang pengupahan. Memang upah minimum kabupaten kota itu wajib diterapkan. Wajib diterapkan terhadap pelaku usaha jika kemudian dia besar dan mampu, itu jarang lah jadi masalah. Tapi bagaimana kalau UMKM kan? Iya. Nah, di situ ada ketentuan kalau UMKM dia bisa berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pelaku usahanya. Jadi kesepakatan saja kalau misalnya upah minimum kota Bandung misalnya 3,5. Iya. Ini kami UMKM cuma sanggup kasih 2,5. Itu tergantung kesepakatan. Setahu saya kalau UMKM itu dia nggak terlalu nggak terlalu ketat, nggak perlu mengikuti standar itu. Iya. Jadi berdasarkan kesepakatan, selama pekerjaannya sepakat,
sepengetahuan saya nggak jadi soal sih. Nggak jadi soal ya, nggak jadi soal. Gitu. Ya artinya Ya kan sesuai dengan tadi kan, sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan Iya. upah, gitu, membayar upahnya sanggup atau enggak gitu. Jangan sampai upah dibayar perusahaan nggak ini kan. Iya. Nah kadang ada juga perusahaan besar pun juga sulit membayar upah. Gitu. Iya, iya, Ketika iya. dia udah perusahaan besar, badan hukum, taruhlah ya. Taruh ya. Nah, kemudian ada kayak kemarin masalah COVID, Mm-mm. padahal itu karyawan permanen semua, karyawan tetap. Ya. Nah itulah menjadi gejolaknya. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang digajinya cuma 50%. Kenapa? Orderan menurun, pendapatan menurun. Nah, akhirnya ada melakukan penyelamatan lah, kalau perusahaan itu melakukan efisiensi terhadap perusahaan gitu. Iya, 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 iya. Jadi melakukan efisiensi terkait dengan pengeluaran perusahaan. Karena kan ini pendapatan menurun tapi pengeluaran besar nih cost-nya. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya dilakukanlah efisiensi. Nah, efisiensi itulah sempat yang menjadi gejolakan ketika Jadi gejolak. pas COVID, pasca COVID itu kan banyak tuh karyawan-karyawan perusahaan menengah, perusahaan besar bahkan melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya gitu. Iya, 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 iya. Menarik juga ya mengenai banyak aspek ternyata ya menyangkut hukum ketenagakerjaan. Ya, hukum Menyangkut tenaga kerja. banyak aspek ya. Hukum tenaga kerja ini bukan 1+1 2. Iya, iya. Karena apa? Ini melibatkan hati nurani kita juga. Karena ini ada orang, ada manusia Iya. yang ada pekerjaan tiba-tiba di PHK akan berdampak terhadap keluarganya, Iya, iya, iya. mulai dari anak sampai istri. Nah itu kita juga melakukan, harus hati-hati, nggak gegabah. Ini karyawan begini melakukan pelanggaran, PHK, nggak begitu. Kenapa? Dilihat dulu. Kalau memang orangnya masih kapabilitasnya masih oke, masih bisa dipekerjakan, hanya kurang disiplin atau melakukan pelanggaran ringan, ya di treatment lah, diajak dialog penyelesaian gimana gitu. Iya. Karena kalau di PHK ini kan berdampak ke orang lain gitu. Betul, betul. Apalagi kalau PHK massal gitu. Iya, iya, bisa saja di 50% dipangkas. Tapi kan perusahaan jalan nggak ketika 50% dipangkas? Karyawannya dipangkas misalnya. Gitu. Itu juga jadi ada seninya. Iya, ya, iya. Nggak gegabah lah gitu. Oke lah kalau tadi mengenai pelaku usaha yang perorangan tidak kaku mengikuti ketentuan misalnya pemerintah mengenai upah itu boleh diperkenankan. Berarti kan berlaku hukum perdata ya, asas fakta hukum unsur panda itu kan, perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak kan gitu ya. Kesepakatan. Nah sekarang kita bicara mengenai pelaku usaha yang memang tadi Bang bilang domain besar. Yang jadi persoalan kan sering bergejolak kan itu. Dia perusahaan besar tapi dia tidak mampu bayar hak-hak si karyawan gitu kan. Nah kalau di dalam, setahu saya nih Bang, mohon pencerahan juga dari Abang, di dalam perusahaan yang besar itu komponennya kan tidak hanya pelaku usaha dan karyawan atau pekerja. Ada aspek lain yang saya tahu, ada istilahnya itu apa ya, serikat pekerja itu posisinya itu di mana tuh di dalam hubungan mereka berdua nih, hubungan pekerja dengan pelaku usaha, serikat pekerja itu posisinya di mana dia? Tapi dia diatur nggak gitu? Ada. Jadi begini, dalam hubungan industrial itu ada pelaku usaha atau pengusaha, ada pekerjanya. Ada pekerja. Di sana ada juga serikat pekerja. Serikat pekerja itu gabungan atau kelompok dari orang-orang yang bekerja dalam satu perusahaan membentuk suatu serikat. Iya. Nah, ya bisa dikatakan sebagai wadah komunikasi, wadah perjuangan bagi-bagi serikat, bagi-bagi anggota pekerja untuk menyampaikan aspirasi ke pengusaha. Itu sebenarnya jembatan, forum komunikasi aja. Forum komunikasi antara serikat pekerja memang diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Serikat Pekerja itu 21 tahun 2000 ya. Iya, iya. Nah, dia bisa bertindak untuk atas nama anggota ketika anggota bermasalah, dia mengalami PHK, kemudian serikat pekerja bisa bertindak mewakilinya tanpa harus menjadi advokat, tanpa harus jadi pengacara gitu. Jadi dia bisa bersidang di Pengadilan Hubungan Industrial. Serikat pengacara ini. Serikat pekerja ini. Serikat pekerja ini. Jadi mewakili anggota yang berhadapan atau menghadapi proses hukum terkait dengan hubungan industrial. Tapi kalau pendampingan di kepolisian, pendampingan di peradilan umum
misalnya perbuatan melawan hukum di perdata dia nggak bisa. Oh, dia ruang Hanya- serikat pekerja ini hanya di peradilan hubungan Industrial, Industrial. karena itu diatur di undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oh. Gitu. Ya, artinya kan dalam perkembangannya ternyata bicara hukum ketenagakerjaan kan tidak hanya antara pelaku usaha dengan si pekerja, ternyata ada lagi pihak yang tadi menjadi apa namanya? Penjembatan itu ada namanya serikat pekerja. Nah, dari komponen-komponen itu, Bang, dalam sisi hukum ketenagakerjaan sebenarnya apa sih masalah yang sering timbul tuh? Iya. Kan kalau bicara hak dan kewajiban ada potensi konflik ya, ada potensi konflik. Tadi misalnya ketika upahnya yang tidak layak atau upahnya yang tidak dibayar, itu kan salah satu konfliknya adalah mengenai upah. Terus kemudian ada aspek pihak ketiga tadi kan, pihak ketiga walaupun posisi dia adalah menjembatani serikat pekerja. Misalnya di dalam domain hukum ketenagakerjaan itu apa sih konflik yang sering terjadi? Ya, kalau konflik sebenarnya di Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial itu ada 4 klasifikasi. Perselisihan hak yang pertama, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan PHK, dan yang keempat perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Iya. Nah, 4 klasifikasi itu. Nah, turunannya apa? Misalnya perselisihan hak, yaitu tadi upah nggak dibayar, upah lembur nggak dibayar, gaji yang dipotong sepihak atau apa, itu bisa masuk ke perselisihan hak. Kemudian ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan misalnya tentang serikat pekerja tidak sepakat atau pekerja tidak sepakat terkait dengan peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama PKB tadi kan. Gitu. Kemudian ada perselisihan PHK. Nah, perselisihan PHK itu ada karyawan yang di PHK oleh perusahaan kemudian yang menuntut lah. Ya, Bang, tadi kan ada komponennya, kan ada pelaku usaha, ada pekerja. Dalam perkembangannya ternyata kan hukum ketenagakerjaan dalam perkembangannya itu tidak hanya ada si pelaku usaha dan tidak ada pekerja, tapi ada serikat pekerja tadi di situ. Ada pihak, ya kan, ada pihak di luar pekerja dan di luar pelaku usaha. Nah, dari pihak-pihak itu biasanya sih apa sih, Bang, dalam domain hukum ketenagakerjaan itu apa sih konflik? Misalnya kan setiap hubungan ketenagakerjaan itu potensi konflik selalu ada. Biasanya konfliknya itu apa, Bang? Perselisihannya itu apa aja biasanya? Iya, kalau perselisihan hubungan industrial itu ada 4 jenis ya. Perselisihan hak yang pertama, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan PHK, yang keempat itu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, kalau yang perselisihan hak tuh biasanya sering tuh kayak pesangon nggak dibayar, upah nggak dibayar, tunjangan hari raya nggak dibayar. Terus kalau yang perselisihan kepentingan tuh biasanya terkait dengan aturan di perusahaan, misal yang ada di perselisihan di peraturan perusahaan atau di peraturan kerja bersama. Atau perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha gitu. Kalau perselisihan PHK itu ya ada pekerja yang di PHK oleh perusahaan, jadi nggak sepakat mereka lah saling pekerja nuntut pengusaha atau perusahaan di pengadilan umum industrial. Kemudian ada perselisihan antar serikat pekerja. Nah, itu di domain khusus bagi serikat pekerja dengan serikat pekerja gitu, bukan pelaku usaha dengan pekerja gitu. Ada perselisihan hak, kemudian perselisihan PHK, kemudian perselisihan kepentingan, dan kemudian perselisihan antar serikat pekerja. Berarti kalau perselisihan antar serikat pekerja itu ketika di dalam satu perusahaan serikat pekerjanya lebih dari satu atau bagaimana? Ya, ada 2, ada 3. Jadi mereka atau antar serikat aja yang berselisih. Iya. Gitu. Ada, tapi dalam praktek memungkinkan, dalam dunia real memungkinkan di dalam satu perusahaan itu ada lebih dari satu serikat pekerja? Ya, bisa 2, bisa 3. Dalam satu perusahaan itu ada beberapa serikat pekerja. Nggak jadi soal gitu. Memang diakomodasi di peraturan
di undang-undang juga dibolehkan gitu. Dibolehkan itu ya? Nggak boleh, nggak diwajibkan setiap serikat hanya satu, nggak. Gitu. Oh. Ada serikat A, serikat B, serikat C di dalam satu perusahaan, bisa. Gitu. Jadi serikat pekerja itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, dia ini wadah komunikasi, penyampaikan aspirasi dari anggota. Anggota ini kan pekerja-pekerja ya. Menyampaikan aspirasi ke perusahaan. Misalnya mereka, ini upah tolong dinaikin, atau ini ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, tolong diberikan jaminan perlindungan tenaga kerjanya, misalnya pengobatan atau apa gitu. Lebih ke mengadvokasi anggota lah intinya. Tapi begini Bang, saya pernah dapat semacam aduan atau konsultasi lah begitu ya dari adik. Ternyata antara si pekerja dengan si serikat pekerja juga bisa ada konflik. Misalnya ada hak pekerja yang diadvokasi oleh serikat pekerja kepada perusahaan. Kemudian serikat pekerja ini udah dapat nih apa yang diadvokasikan. Udah pencairan lah. Sudah pencairan lah. Tapi setelah pencairan ketika diminta oleh pekerja, dia potong nih. Padahal itu tidak awalnya tidak disepakati hal itu. Tapi begitu dapat serikat pekerjanya langsung. Ini kan atas perjuangan serikat pekerja, potong nih ke serikat pekerja. Nah, si pekerja ini nggak sepakat dengan hal itu. Nah, itu kalau dari hukum ketenagakerjaan itu masuk ke dalam perselisihan yang mana tadi itu? Apakah dia perselisihan kepentingan? Apakah perselisihan hak kalau udah begitu? Itu kan udah banyak perselisihan ya, dalam artian gini. Tadi yang menjadi masalah antara pekerja dengan perusahaan. Yang mendampingi pekerja adalah serikat pekerja. Iya. Oke lah, kemudian advokasi, dibayarkanlah haknya. Pencairan segala macam, perusahaan tuntut sesuai dengan tuntutan pekerja dibayar. Tapi ternyata nggak 100% hak pekerja itu disetorkan oleh serikat pekerja misalnya. Itu kan maksudnya kan? Iya, langsung dia. Nah itu kan ada beberapa lah yang jadi problem gitu. Kalau pembagian kayak gitu-gitu ada yang dipotong hak pekerjanya, itu kan kasuistik ya, tergantung komitmen awal advokasi. Ketika ini pencairan 10% untuk kas organisasi atau serikat pekerja mungkin boleh. Tapi kalau udah udah melebihi batas, mungkin bisa si pekerja tadi menuntut lah, laporkan ke Disnaker atau apa gitu kan, terkait dengan ini kok haknya malah perusahaan udah bayar full tapi sama serikat pekerja malah dipotong lagi. Tapi memang biasanya ada dipotong oleh serikat pekerja untuk kas organisasi, biasanya ada. Artinya ketika tidak sesuai pemotongan itu tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan di awal, itu bisa dilaporkan ke Disnaker. Laporkan Disnaker ataupun ya kalau mau upaya hukum sampai ke gugatan bisa juga. Atau lapor polisi ya mungkin bisa aja gitu kan. Ada potensi peluang itu kan sebenarnya kan hak setiap warga negara ya. Iya. Dia bisa hak untuk menuntut, melaporkan pidana, itu kan dijamin di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ya. Setiap warga negara punya hak untuk membela dirinya, melaporkan terkait dengan tindak pidana, melakukan gugatan terhadap seseorang ataupun badan hukum pun bisa. Gitu. Itu kan hak individu seseorang, nggak boleh. Hak asasi itu kan nggak bisa dirampas semena-mena. Gitu. Jadi dia punya hak untuk mengadvokasi dirinya. Gitu. Dalam domain hukum ketenagakerjaan nih Bang, dalam praktek ketika ada persoalan lah misalnya, ada hak dari si tenaga kerja ini yang dilanggar. Biasanya si tenaga kerja ini dia bisa nggak mengadvokasi dirinya sendiri atau butuh bantuan orang yang berkompeten di bidang itu. Misalnya dia harus hire lawyer kah, atau tadi memang domain serikat pekerja ya. Nah, ketika ada persoalan yang pertama kali ditempuh nih oleh si pekerja, itu apa biasanya? Jadi gini, itu tadi saya bilang hak asasi manusia itu kan setiap warga negara punya hak untuk menuntut, melaporkan pidana atau
memperjuangkan atau mengadvokasi dirinya sendiri. Nah, terkait dengan masalah tenaga kerja, setiap pekerja tuh kalau dia dilanggar haknya, dia bisa melakukan upaya hukum lah ya. Iya. Nah, dalam hubungan tenaga kerjaan tuh dia bisa pertama melakukan upaya bipartit, namanya perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Ini ada problem, ada permasalahan, gimana penyelesaiannya? Perundingan pertama, kedua, bipartit gitu ya. Kemudian deadlock misalnya, nah dia akan pekerja tadi bisa melaporkan ke Disnaker, melaporkan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja di mana dia bekerja. Prinsipnya di situ. Misal dia ada di Kota Bandung, berarti kan Disnaker Kota Bandung. Ketika dia di Bekasi, berarti Disnaker Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi. Dia tinggal di situ. Nanti namanya itu proses tripartit namanya. Perundingan melibatkan instansi tenaga kerjaan. Gitu. Nah, di sana nanti ada mediatornya. Mediatornya itu nanti dari Disnaker akan membantu penyelesaian gitu. Jika ternyata proses perundingan tripartit ini deadlock, maka si pekerja tadi bisa melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial terkait dengan perselisihan hak atau perselisihan PHK gitu, atau perselisihan kepentingan lah. Hak-hak yang dia langgar dia bisa gugat. Dia nggak sepakat dengan PHK, dia bisa gugat gitu, ke pengadilan hubungan industrial. Iya, berarti ada gitu. Fase-fase yang dia harus jalankan. Pertama kali tadi bipartit itu ya? Bipartit, perundingan antar ya pengusaha dengan pekerja yang berproses tadi, yang berhadapan dengan masalah hukumnya. Ya, bipartit, kemudian dia kalau juga bipartit juga tidak berhasil, kemudian ke tripartit. Ya, kadang kan kalau dia nggak ngerti, dia bisa konsultasi ke advokat yang paham bidang ketenagakerjaan. Iya. Gitu. Ada Posbakum, ada LBH, ada kantor hukum. Jadi banyaklah saluran-saluran dia untuk memperoleh informasi bagaimana dia berhadapan dengan hukum tenaga kerjaan ini. Iya. Gitu. Iya, karena kan si pekerja ini kan terbatas ya. Terbatas akses mungkin ya tentang pengetahuan hukum apa. Akses terbatas, kemampuan terbatas. Tapi ya jangan salah. Di dalam orang keterbatasan tuh kadang dia akan lebih paham ketika dia, saya bermasalah nih. Saya kesini berupaya dia. Ketika dia berupaya, dia akan memperoleh informasi banyak. Di situ dia bisa mengadvokasi diri sendiri kan. Iya. Itu. Jadi kesadaran hukumnya juga meningkat. Dia baca undang-undangnya, dia baca aturannya, dia komunikasi dengan Disnaker, ketemu mediator, konsultasi lah gitu. Iya. Ya, makanya tadi kalau pelaku usaha kan dia punya banyak aspek, punya power lah kan, punya kekuatan. Dia punya modal, dia punya sumber daya manusianya yang memadai kan gitu. Nah, tetapi dari segala hal yang dia punya, apa sih rambu-rambunya nih? Kalau dari sisi pelaku usaha, kan pelaku usaha tidak bisa menutup diri bahwa perusahaan itu bisa kemudian berjalan itu kan karena ada karyawannya, karena ada tenaga kerjanya. Nggak mungkin perusahaan itu berdiri tanpa ada karyawan dan tenaga kerjanya. Dengan posisi kekuatan yang perusahaan punya dari segala aspek modal, ya kan, pengetahuan dan lain sebagainya. Apa sih rambu-rambu bagi pelaku usaha agar perusahaannya kemudian stabil dalam konteks dia mengakomodir tenaga kerjanya? Itu apa sih rambu-rambunya? Apakah perusahaan itu kemudian harus meng-hire orang yang berkompeten untuk itu, atau cukup perusahaan aja yang mengakomodir karyawannya gitu? Di dalam perusahaan itu kan memang ada pekerja. Pekerja itu sebenarnya mitra dari pengusaha ya. Pengusaha adalah yang punya uang, yang punya modal. Perusahaan nama tempatnya kan. Badan hukumnya apa, perusahaannya apa. Kemudian ada pekerja. Pekerja itu ya mitra sebenarnya. Posisinya setara, cuman dalam praktek kan ada relasi kuasa segala macam. Jadi rada di bawah, ada yang berpandangan begitu. Tapi kalau secara sisi hukum dia itu mitra gitu. Nah, memang tadi ke dalam satu perusahaan itu ada pemodal, ada pengusaha, ada pekerja gitu. Nah, kalau saya di dalam lingkungan perusahaan itu kan banyak bidang ya.
mereka punya legalnya, mereka punya marketingnya, punya bagian keuangan. Jadi ada bidang-bidangnya masing-masing. Ya kalau dalam rambu-rambu ya sepanjang itu aturannya ditetapkan seperti ini ya dijalankan. Upahnya segini ya dibayar. Gitu. Jangan dipangkas-pangkas lagi gitu. Karena kan pemerintah itu kan selaku regulator sebagai penyeimbang, memberikan perlindungan tenaga kerja, kemudian bagaimana pelaku usaha ini bisa berjalan. Posisinya kan penyeimbang gitu. Dalam buku saya kan juga saya jelaskan di situ. Ada 3 pihak sebenarnya di dalam hukum tenaga kerjaan itu, ada pekerja, ada pengusaha, ada pemerintah selaku regulator, penyeimbang. Karena tadi ada relasi kuasa, relasi power yang kemudian pekerja di bawah. Tapi bagaimana pemerintah hadir, yaitu sebagai penyeimbang juga. Supaya balance ya. Pekerja dan pelaku usaha itu seimbang posisinya, saling membutuhkan ya. Iya. Simbiosis mutualisme ya. Diatur lah, bikin pemerintah kan selaku regulator, dia buat aturan, penuhin hak karyawan juga pekerja ya, sesuai dengan aturan perusahaan dia kerjalah, intinya gitu. Iya. Terus kemudian ini lebih ke hal teknis sih Bang. Ke hal teknis ada juga yang sempat konsultasi gitu ya. Di dalam hubungan kerja itu dia katakanlah ini pelaku usahanya bergerak di bidang kosmetik misalnya ya. Tetapi si pekerja ini diajarin dulu tuh pelatihan. Tetapi di dalam perjanjian mengenai pelatihan ini, ketika nanti si calon karyawan yang dilatih ini selesai dilaksanakan pelatihan, otomatis dia diangkat jadi karyawan, ya kan? Dia dari pelatihan itu udah dikunci nih, bahwa setelah pelatihan kamu akan diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, boleh nggak itu dalam hukum ketenagakerjaan dari pelatihan itu langsung dikunci perjanjian dia akan menjadi karyawan? Jadi memang aturannya begini, kan ada karyawan kontrak tuh sebutan itu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau PKWT, karyawan kontrak itu nggak ada pelatihan atau percobaan tuh nggak ada. Nggak ada. Pelatihan tadi maksudnya percobaan ya, percobaan. Iya, dia dikasih pengetahuan. Iya. Setelah kemudian dia bisa training lah. Training. Jadi percobaan 3 bulan kerja. Kerja. Gitu. Kalau di karyawan kontrak itu nggak berlaku. Jadi kalau dia di kontrak, di hire untuk setahun, ya udah berarti dari tanggal pertama sampai berakhirnya kontrak itu aja sebagai karyawan kontrak statusnya. Tapi kalau karyawan tetap itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT gitu ya. Karyawan permanen itu memang ada prasyaratnya kan. Jadi training dulu 3 bulan percobaan. Kalau dia pantas dan layak lah sesuai dengan penilaian perusahaan, dia diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Memang aturan seperti itu. Oh, jadi ternyata 3 bulan training, lolos training, oke, jadi karyawan tetap bisa. Ternyata pekerja atau karyawan ini ada yang kontrak, ada yang tetap gitu ya pembagiannya ya. Yang kontrak tadi istilahnya PKWT, yang tetap PKWTT. Nah, berarti yang tadi mengenai orang training itu, ketika setelah di training nih, si perusahaan sudah melihat bahwa dia layak, punya kemampuan, ya kan, untuk menjadi karyawan tetap di perusahaannya. Tapi kemudian dia mundur, sedangkan sudah diperjanjikan bahwa dia akan jadi karyawan. Kemudian dia mundur. Nah, itu dia bisa melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan atau dia melanggar perjanjian? Yang mundur siapa? Karyawannya? Si calon karyawan ini? Ya, berarti kan karyawannya yang menyalahi aturan. Kalau memang training, kemudian perusahaan menyatakan dia lolos, nanti berhak untuk menjadi karyawan tetap, berarti kan karyawannya yang bermasalah kan? Gitu. Itu masuk. Jadi yang menyalahi aturan kan karyawannya. Itu masuk domain ke hukum ketenagakerjaan atau hukum perdata itu kalau begitu? Masih masa training? Tetap hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya? Tetap hukum ketenagakerjaan, karena kan ini kan dalam rangka
hubungan kerja tadi kan. Dia mau percobaan, nanti kalau lolos percobaan dia akan jadi karyawan tetap kan. Cuman kan di tengah perjalanan dalam masa percobaan dia nggak mau mundur, berarti kan nggak lolos percobaan sebenarnya. Gitu. Yang berarti bisa dituntut itu pekerjanya? Ya seharusnya nggak usah dituntut lah, berarti kan nggak layak ini orang. Nggak layak. Nggak mau dia. Iya, oke. Ya kadang ada satu maskapai karyawan udah di training segala macam, kemudian dia mundur, karyawan harus bayar seluruh biaya training. Nah itu agak nggak masuk akal, karena biaya pelatihan itu kan ya kebutuhan perusahaan mengupgrade kapasitas dari karyawan, ya dia harus penuhin lah berarti kan. Gitu. Jadi kan kurang tepat juga ketika training kemudian peserta training mundur, terus kemudian si perusahaan untuk ganti uang training, itu kurang tepat juga ya? Ya kalau menurut saya nggak pantas lah kan, karena ya kalau dia mungkin nyaman atau apa dia akan lanjut kan. Perusahaan kan punya penilaian sendiri, si A cocok, kemudian mau di-upgrade kapasitasnya, megang apa misalnya teknisi pesawat terbang, dibuatlah pelatihan, beres dia pelatihan, kemudian tahun kedua dia keluar gitu. Tiba-tiba perusahaan ini harus bayar biaya pelatihannya. Menurut saya nggak pas, karena dia bekerja waktu itu untuk perusahaan. Ketika dia udah selesai bekerja, berarti kan ilmu itu tetap buat dia, nggak mungkin perusahaan minta dibayar ilmunya. Yang dia bayarin tuh biaya pelatihan segala macam. Dia resign, keluar, terus biaya pelatihan dibebankan ke pekerja tadi yang mundur, agak nggak kurang pas ya. Ilmunya tetap melekat di pribadi karyawan. Gitu. Dan ya kalau karena kebutuhan perusahaan waktu itu, makanya dibikinlah pelatihan, dia upgrade kapasitasnya. Ya itu berarti kan dia ketika itu bekerja untuk perusahaan. Ketika udah selesai tahun kedua atau ketiga, dia mau resign mencari pekerjaan yang lain, ya berarti kan ilmu itu tetap melekat di karyawan, nggak bisa dibebankan dia harus membayar biaya pelatihan. Menurut saya nggak pantas. Oke. Gitu ya. Itu ya, kita kan selalu melakukan advokasi itu kan memanusiakan manusia. Betul. Ketika dia punya hak, ya penuhin haknya. Batasannya itu ya. Iya. Kita mengadvokasi memanusiakan manusia, jangan bertindak berlebihan. Iya. Ya saya sepakat untuk itu. Kalau bukan haknya jangan diambil. Bukan haknya diambil. Ya, atau jangan diada-adakan yang sebenarnya bukan hak. Iya. Jadi seolah-olah ada hak di situ. Oke, sudah lumayan banyak yang kita gali dari Bang Hardy. Tapi sebelum kita selesaikan perbincangan kita dari diskusi tadi, saya ingin tahu sedikit aja cerita Bang, pengalaman advokasi dari Abang tadi di di LBH Bandung, dari sisi tenaga kerja, dari sisi pengusaha, itu pengalaman yang sudah ditangani apa aja Bang? Ya bermacam-macam lah ya, mulai dari karyawan garmen, kereta jalan tol, kereta api, sampai ke pesawat terbang juga pernah kita. Karyawan itu kita advokasi. Ya korporasi setelah saya mendirikan kantor, ya kita kan nggak membatasi orang untuk mendapatkan jasa hukum kita kan. Gitu. Cuman kan kita selalu mengedepankan aturannya apa itu yang diterapkan. Jadi gitu, mulai ya perusahaan misalnya kita dampingin, mau dia lokal dalam negeri atau luar negeri, tapi kan aturannya apa yang kita dampingin. Pernah suatu waktu saya ketika diminta oleh perusahaan, oke, kita tanganin. Hari kedua saya dampingin, saya nasihatin, kita udah proses di Snaker, ini menyalahi aturan, lebih baik kita ikut sesuai dengan aturan. Tapi ngeyel, ya udahlah, saya menyatakan mundur menjadi pengacaranya, menjadi kuasa hukumnya. Nah itu pernah terjadi, jadi surat kuasanya cuma 3 hari, gitu. Karena prinsip nilai itu kita masih bawa. Kalau aturannya ini harus ditegakkan. Kalau kita melanggar, nyatakan kita melanggar dan kita akan perbaiki. Seharusnya begitu. Konsep saya dalam melakukan advokasi begitu. Aturannya apa yang bukan dilanggar, tapi ya berusaha untuk kita terapkan. Artinya tanpa mengesampingkan bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan advokasi atau jasa hukum, ya kan? Iya. Nah, dari pengalaman tadi yang Abang sudah pengalaman yang Abang miliki mengadvokasi tadi ya Bang ya. Ya kalau misalnya karya produk hukum itu mah sudah
ya lazimnya, sudah selayaknya. Tapi abang punya karya mengenai hukum ketenagakerjaan. Ya kalau ini hukum ketenagakerjaan pasca Omnibus Law Cipta Kerja ini waktu pasca bisa di kesana bang biar Smartizen pada tahu referensi. Pas COVID kegiatan kita dibatasin oleh pemerintah kan, disuruh di rumah kerja dari rumah, ya kita mencoba menulis lah, meriset aturan di bidang hukum ketenagakerjaan. Ya kita jadikan produk. Ya. Alhamdulillah terbit kan sama penerbit. Iya. Ya kalau nulis di website, di blog sudah sering dilakukan ya. Ya kan kita ini kan manusia ini hanya meninggalkan nama, jejaknya ya dalam bentuk karya. Gitu. Jadi dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah abang punya dan abang himpun, kemudian abang tuangkan ke dalam karya dalam bentuk sebuah buku ya. Menarik juga. Nah, ya itu tadi proses pengalaman kita tuangkan di sini. Mungkin nanti akan bertambah pengalaman, kita rubah, kita revisi atau bikin buku yang lain. Iya. Jadi inspirasi buku ini lahir karena ada COVID itu bang ya? Ya. Dari pengalaman-pengalaman yang memicunya adalah pada saat COVID itu ya? Iya. Pada saat COVID ya. Biar biar nggak beku lah gitu. Kan kalau tak kita beku kan repot juga. Jadi ini buku domain pokoknya adalah yang paling fokusnya adalah pasca lahirnya Omnibus Law ya? Pasca Omnibus kan kita mengupdate dari aturan yang lama sampai yang baru, bicara praktek. Karena di sini kan lebih ke dalam teori dan praktek. Gitu. Oke bang, dengan banyak pengalaman yang abang miliki, mungkin ada nanti Smartizen yang ingin lebih tahu lebih dalam, bahkan ingin konsultasi mengenai hukum ketenagakerjaan. Ya tadi kan banyak lah lembaga-lembaga bantuan hukum, ada kantor hukum. Kalau misalnya ada Smartizen yang ingin konsultasi misalnya kepada Bang Hardi, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Mengunjungi website kah atau datang ke kantor kah? Ya nanti hubungi di bawah ini aja. Oke. Ya itulah tadi Smartizen. Kita sudah berbincang dengan narasumber kita yang cukup sangat mendalami menurut saya, sangat kompeten di bidang hukum ketenagakerjaan. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Mungkin perbincangan kita sudahin sampai di sini ya bang ya. Terima kasih banyak bang atas kesempatan, pengetahuan dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada Smartizen ya, dimanapun berada ya. Smartizen, demikian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus taat asas, taat hukum, dan taat etika. Sampai jumpa di podcast TV selanjutnya. Salam. Ya, makasih Bang.